Sobat warga kota, dalam melakukan pengelolaan resiko kebakaran ini, pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan pemetaan resiko dulu. Ya, bagaimana cara melakukan pemetaan resiko dan penilaian resiko kita sudah jelaskan di video sebelumnya dengan formulasi hazard dikali vulnerability dibagi capacity. Nah, untuk hazard ini salah satu case-nya, yaitu di nyamplungan ini, kita bisa melihat di mana pernah terjadinya bencana. Bisa jadi di sana adalah daerah yang sudah pernah terjadi, yang sangat frequent terjadinya kejadian kebakaran, dan bisa jadi juga di daerah yang memiliki significant impacts, gitu ya. Pemetaan ini dilakukan dengan participatory mapping. Di bawah nanti akan saya jelaskan. Di sini kita dari hasil pemetaan ini, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ada daerah yang levelnya high, itu high level karena di sana pernah terjadi kebakaran dan juga memiliki dampak yang sangat signifikan, tapi ada juga daerah-daerah yang relatif aman. Artinya belum pernah terjadi kebakaran di sana atau kebakarannya memiliki level yang sangat rendah gitu ya dampaknya. Jadi ini adalah daerah-daerah yang relatif rendah dari sisi level hazardnya. Untuk penilaian vulnerability kita bagi dalam 3 aspek, yaitu social vulnerability, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan fisik. Untuk kerentanan sosial ini, kita memiliki variabel kepadatan penduduk, kemudian perbandingan laki-laki perempuan, kemudian rasio penduduk yang cacat, dan juga penduduk yang usia tua ataupun usia terlalu muda. Ya, untuk hasil gitu ya, kepadatan penduduk kita bisa melihat bahwa ternyata di sana daerah-daerah di nyamplungan itu didominasi oleh kepadatan yang levelnya medium. Ya, kemudian ada beberapa spot tertentu itu kepadatannya relatif, nilainya kepadatan rendah. Dan di sini relatif ini adalah daerah jalan raya yang cukup besar, artinya bukan pusat permukiman tapi pusat komersial area. Untuk economic vulnerability ataupun kerentanan ekonomi ini kita bisa lihat dari apa yang ada di lapangan. Tutupan lahannya apa di sana ya. Bangunan-bangunannya apa saja di sana. Misalnya saja beberapa tempat di sana seperti ini, warehouse, gudang, ada daerah yang cukup tinggi nilainya yaitu daerah Sunan Ampel gitu ya. Kemudian ada yang tidak produktif, misalnya salah satunya adalah daerah tanah kosong ataupun misalnya yang tidak dimaksudkan untuk pembangunan ekonomi ataupun mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi seperti daerah permukiman. Ya. Kemudian dari sisi physical vulnerability di sini ada variabel kepadatan bangunan, ada jenis tutupan lahan, kemudian adanya emergency facilities, adanya sarana prasarana untuk mengurangi kebakaran. Ya, di sini kita bisa melihat ternyata dari sisi physical vulnerability ada juga bangunan-bangunan yang relatif mudah terbakar. Ya, ini ada flammable building materials, artinya bangunan yang mudah terbakar dan di sini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan area-area lain. Ya, jadi kita bisa melihat kalau dilihat dari semuanya ini dominasinya masih di medium level. Kemudian 3 peta tadi yang fisik, kemudian ini adalah yang ekonomi, kemudian ini adalah yang sosial, itu digabungkan gitu di overlay, ada sistemnya sendiri di peta itu, sehingga kita bisa mendapatkan secara keseluruhan tingkat kerentanan di nyamplungan ini berada pada 2 level, yaitu rendah dan juga level medium. Untuk kapasitas kita bisa melihat gitu ya, di sini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Salah satunya adalah ada kemampuan dari sisi keuangan ya. Jadi maksudnya adalah ketika masyarakat itu memiliki kemampuan finansial, dia memiliki kemampuan untuk merespon lebih baik. Di sini juga ada beberapa alat yang sudah disiapkan gitu oleh warga tertentu, terutama
di daerah komersial areanya, karena di sana banyak toko-toko, mereka sudah punya alat untuk melakukan pemadam kebakaran. Daerah sini relatif lebih baik ataupun memiliki tingkat kapasitas yang di level medium dibandingkan dengan di sini di daerah permukiman penduduknya yang memiliki tingkat kapasitas yang rendah. Kemudian ini kita gabungkan gitu ya. Untuk menghasilkan peta resiko, kita mengoverlay peta hazard, peta vulnerability, kemudian peta capacity. Ya. Nah, jadi kalau kita overlay semua gitu ya dari peta hazard, kemudian peta kerentanan dan ke peta kapasitas tadi, kita bisa mendapatkan dua level. Ya, di sini kita mendapatkan dua level, yaitu level low dan level medium. Gitu. Dan tapi mayoritas areanya berada pada level medium. Ya. Nah, misalnya saja kita bisa lihat beberapa yang levelnya rendah itu ada di RW 1 yang didominasi oleh level rendah, dan di RW 11 ini yang kira-kira sebagian ada yang tinggi, medium, sebagian ada yang rendah. Dan yang rendah ini adalah daerah yang memiliki kemampuan kapasitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah permukimannya. Di sini adalah daerah komersialnya. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan proses pemetaan risiko.